Baik, mari kita mulai ujian atau seminar proposal pada hari ini Selasa tanggal 22 Agustus 22 Juli tahun 2025 bertepatan dengan tanggal berapa ya? 27 apa? Muharram tahun 1447 Hijriah. Kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang namanya Rizky Mahfud yang mana? Rizky Mahfud. Semester 6 HPI. Kemudian Dini Priani yang mana? Ya. Kemudian Delvio Andika. Oke. Kemudian Alif Falansyah. Oke. Kemudian Alfalia Akhtari. Afia ya. Oke, Afia Lia Akhtari. Suzane Maunatus Saada. Yang suka ngejar-ngejar saya kalau lagi kuliah. Mengingatkan maksudnya. Pak, hari ini kuliah di ruang sekian. Wardah Dinda Afisa. Oke. Ini karena ujian proposal berarti ya langsung aja lah ya. Pertama dari nomor terakhir. Wardah Dinda Afisa ini. Ya. Karena pertama ya tolong duduknya di sini. Tapi ini mau ini enggak kan? Gak usah pakai itu aja. Tapi saya harus punya ini satu ya, kopiannya. Terserah, ini Dinda di sini boleh. Ini sebentar saya turunin ya. Gini-gininya sajennya saya turunin dulu nih. Nah, biar nggak ganggu. Nah, ini berarti semua dimasuk ke sini. Ini kok 3 sih? Itu Pak. Oh ya. Ya. Mau ditampilin di sini? Nggak usah lah. Jadi disampaikan inti-intinya, kemudian nanti saya hanya akan mengkritisi pada rumusan masalah, termasuk judul pastinya ya. Kalau judulnya agak aneh atau sudah terlalu sering dibaca di ini orang, yang penekanannya nanti selain pada rumusan masalah juga pada book review. Itu harus tegas betul bahwa karya saya ini beda dengan yang sudah ada. Jadi ketika menyebutkan ada karya-karya skripsi atau apa segala macam, ini dia menyebutkan begini, ini letak bedanya saya begini. Harus ada itu. Jadi ketika karya orang sudah ada yang begitu, kalau saya begini, harus ada bedanya. Setiap ada item book review atau apakah buku, apakah jurnal, apakah skripsi itu, kemudian menegaskan posisi tulisan saya ini tidak sama dengan yang ada selama ini. Baik, silakan dimulai. Anda mau pakai PPT? Enggak. Kalau enggak berarti karena ini dilengsarkan dulu nih PPT-nya ini. Oh. Saya melihat gini di shooting ketemu itu HH ini. Ya, bukan ketemu wajah Anda. Nah, oke, silakan disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin Bapak, saya dari Indonesia, dari Prodi Hukum Pidana Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini pada seminar proposal kali ini saya akan membawakan judul yaitu perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai korban eksploitasi seksual oleh aparat penegak hukum melalui media internet, yaitu studi Polres Media NTT. Nah, oke. Mengapa saya mengambil penelitian ini, yaitu latar belakangnya itu karena pada kasus ini itu terjadinya ada eksploitasi seksual melalui media digital, yang mana si aparat penegak hukum ini melakukan
pelecehan seksual pada anak di bawah umur, kemudian yang mana pada kejadian tersebut direkam kemudian diupload di media internet, yaitu seperti web porno seperti itu. Kemudian yang mana yang menurut saya ini tuh mencederai hak anak, juga integritas institusi hukum itu sendiri, yang mana yang seharusnya polisi itu mengatur dan melindungi masyarakatnya, tetapi dia melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang penegak hukum itu. Oleh karena itu, perlunya penelitian ini yaitu untuk menilai efektivitas sistem perlindungan anak yang ada, sekaligus mengidentifikasi celah yang perlu diperbaiki dalam peraturan-peraturan di Indonesia ini. Kemudian lanjut, dalam judul ini, dalam urgensi tersebut, saya membawa ada 2 urusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai korban eksploitasi seksual menurut undang-undang di Indonesia, perundang-undangan di Indonesia. Kemudian yang kedua ada bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap aparat penegak hukum yang terlibat dalam tindak pidana eksploitasi seksual melalui media internet. Jadi pada penelitian kali ini saya terfokus pada perlindungan anak itu sendiri, juga bagaimana pertanggungjawaban pidana si aparat itu sendiri atas perbuatan yang dia lakukan itu. Kemudian tujuan itu sendiri yaitu menganalisis perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur untuk sebagai korban eksploitasi seksual menurut perundang-undangan Indonesia, juga untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap aparat penegak hukum yang terlibat dalam tindak pidana eksploitasi seksual melalui media internet. Pastinya penelitian ini memberikan wawasan, harapannya memberikan wawasan pada orang-orang di luar sana yang ingin melakukan penelitian untuk sebagai referensi akademik terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual. Kemudian di sini metode penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian menggunakan kualitatif, normatif, dan yuridis yang dengan pendekatan perundang-undangan, juga pendekatan case approach. Kemudian metodologi itu dirancang untuk menilai sejauh mana norma hukum ini diimplementasikan dalam praktik, serta menyoroti hambatan struktural dan kelembagaan dalam penegakan hukum terhadap pelaku yang berasal dari institusi penegak hukum itu sendiri. Di sini ada sumber data, yaitu sumber data ada hukum primer. Di hukum primer itu sendiri terdapat pasal 28B ayat 2 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang dimana dalam pasal tersebut menjamin untuk perlindungan anak itu sendiri. Juga ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, karena tadi videonya tersebut diupload di web. Kemudian pastinya Undang-Undang Nomor 1 KUHP Nomor 1 Tahun 1946 yaitu KUHP. Untuk bahan sekundernya yaitu dari literatur ilmiah itu sendiri. Oke, cukup ya. Ini nanti maksimal 10 menit masing-masing. Nah, gini. Ini menarik masalahnya, tetapi apakah kasus ini sudah bergulir di pengadilan? Sedang proses sidang, Pak. Proses sidang. Iya. Jadi ada kasusnya. Iya. Ini yang menyangkut seorang Kapolres gitu ya? Betul. Apa yang di Papua? Iya, yang di Papua, di Papua. Iya, silakan, tapi nanti sumber datanya harus jelas, jangan sampai nanti blunder, misalnya terjerat menyebarluaskan berita yang masih belum valid gitu ya. Itu makanya yang dianjurkan itu yang sudah ada putusan. Tapi kalau memang ini masih bergulir, ya nanti harapannya sedang sambil menulis ini nanti ada putusan yang jelas ya. Tapi ini menarik karena ada eksploitasi dan seterusnya ya. Iya, baik. Karena itu dipastikan ya, walaupun belum ada putusan, bahwa ini memang sudah viral gitu ya. Betul. Karena bukti viral saya juga tahu ya. Yang lain masyarakat pasti tahu juga mengenai aparat yang tampaknya dibebaskan atau
diringankan bahkan tidak ada tindak lanjut gitu, itu nanti perlu diungkap ya. Baik, Bapak. Tapi bukan mengikuti arus media semata-mata. Justru yang paling penting adalah mengkorelasikan kasus itu dengan ilmu ya, ilmu yang dipelajari ya. Jadi ini keterangannya sebetulnya kalau bisa diringkas lagi, memungkinkan nggak kalimat terlalu panjang begini nih ya. Yang studi Polres Ngada ini bisa di bawah, di dalam kurung tapi di bawah gitu Baik, Bapak. ya, supaya sampai pada internet ini. Memang ini ada eksploitasi melalui internet. Karena dia ketika melakukan pelecehan seksual itu, kemudian videonya diupload Pak di web itu Pak. Begitu ya. Apa bentuknya itu yang dipublikasikan? Video dia melecehkan seksual kepada anak itu tersebut. Nyolek-nyolek, apa meluk-meluk, apa memang malas-malas sampai lebih dari itu? Lebih ke Ya sudah, nanti dijelaskan Baik, pada Bapak. bab-bab tertentu yang sifatnya itu ya. Oke ya, jadi ini untuk siapa? Wardah Pak. Wardah Dinda Visa, ada 2 kolom ini apa ini? Diterima, ditolak. Oh ya, jangan ditolak lah. Ya. Jadi ini maksudnya apa ini? Diterima tapi judul dipersingkat. Baik Bapak. Ya. Oke, ini di kotanya nggak bener banget sih. Ada bukan lagi. Bentar. Catatannya Judulnya. ya. Diterima dengan catatan jujur dipersingkat Baik, Pak. ya, dan rumusan masalah dipertegas. Baik Bapak. Baik, bergeser pada Susani. Iya, Pak. Ya, Susani sebetulnya ini apa ya manggilnya? Susana, Ane ya. Anda di situ apa? Sini aja Pak. Iya, nggak usah pindah-pindah. Biar hemat energi. Ya, sebentar saya cari skripsi kamu. Oh, ini berarti harus diberi keterangan di sini. Ya. Yang ini taruh di bawah. Oke. Kemudian yang kedua tadi Susana mana ininya? Enggak ada. Afia malah 2 nih. Alif Falansa nih. Afia dari. Ini Pak. Oh yang terakhir. Oke. Ini yang lain-lain tebel-tebel, kenapa ini kecil? Ini tebel-tebel nih. Yang paling tebel punya. Iya, nggak tahu pada lakukan apa gitu. Silakan dijelaskan. Ya, jangan lebih dari 10 menit. Langsung aja tanpa salah. Sini saya Suzana Mauna Sada, izin mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai disparitas putusan tindak pidana korupsi, analisis putusan nomor 70 garing Pitsus TPK garing 2024 garing PNJK Jakarta Pusat dan putusan nomor 1 garing Pitsus TPK garing 2025 garing PT DKI. Nah, dari latar belakang penelitian saya bahwa yang sudah kita tahu bahwa korupsi ini kan merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang mana merusak berbagai sektor penting dan menurunkan kepercayaan publik terhadap negara. Nah, meskipun penegak hukum terhadap pelaku korupsi telah dilakukan,
praktik di pengadilan menunjukkan masih maraknya disparitas putusan, yaitu perbedaan putusan dalam kasus yang serupa. Nah, dari data ICW itu Indonesia Corruption Watch, yang mana dari data ini tahun 2023 sampai pertengahan tahun 2025 mencatat lebih dari 350 perkara korupsi yang telah melakukan proses persidangan di pengadilan. Nah, dari data ini negara itu udah mendapatkan kerugian sebanyak 92 triliun. Nah, habis itu contohnya terlihat dalam putusan nomor 70/2024/PN Jakarta Pusat, yang mana dalam putusan ini dia melakukan tindak pidana korupsi sebanyak 271 triliun dan mendapatkan vonis 6 tahun 6 bulan sesuai dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Tapi dalam putusan ini masyarakat menilai bahwa sebenarnya dengan kerugian negara sebesar itu seharusnya tidak mendapatkan vonis sebanyak 6 tahun atau bisa ditingkatkan lagi menurut masyarakat ini. Nah, dari putusan ini juga kan itu dari respon masyarakat bahwa putusan ini kan disparitas putusan. Maksudnya kayak turun banget gitu loh, dari 271 triliun kerugian negara cuma mendapatkan vonis 6 tahun 6 bulan. Nah, disparitas putusan ini dia harus dikaji lebih dalam lagi secara filosofis, sosiologis, dan yuridis untuk mengetahui apakah perbedaan putusan dapat dibenarkan atau justru mencederai prinsip keadilan di dalam proses persidangan ini. Nah, dalam rumusan masalah, saya mengambil 2 rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana modus operandi tindak pidana korupsi pada putusan nomor 70/TPK/2024/PN Jakarta Pusat dan putusan nomor 1/TPK/2025/PT DKI. Rumusan yang kedua, apa penyebab disparitas putusan nomor 70/TPK/2024/PN Jakarta Pusat dan putusan nomor 1/TPK/2025/PT DKI. Nah, dari tujuan penelitian ini saya juga mengambil 2 tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah saya. Yang mana nomor 1 itu saya menganalisis modus operandi tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam 2 putusan yang saya akan bahas. Terus tujuan penelitian nomor 2 ini saya akan mengidentifikasi dan menjelaskan penyebab terjadinya disparitas putusan baik dari aspek pertimbangan hukum, fakta persidangan maupun pendekatan pemidanaan yang digunakan oleh hakim. Terus ada bahan hukum primernya. Dalam bahan hukum primer saya ada 6. Yang pertama itu ada pasal 24 ayat 1 dan pasal 28 di ayat 1 di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari pasal 24 ini membahas mengenai kekuasaan kehakiman yang harus menegakkan keadilan. Terus yang di pasal 28D ayat 1 ini bahwa setiap orang ini dalam persidangan berhak mendapatkan keadilan hukum dan kepastian hukum. Terus bahan hukum primer yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terus yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Terus selanjutnya pasal 197 dan pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dari yang pasal 193 dan pasal 197 bahwa syarat formil dalam persidangan itu harus dipenuhi. Kalau misalkan ada yang nggak dipenuhi, putusannya itu batal demi hukum. Oke, cukup ya. Jadi ini judul itu belum menggambarkan mengenai pentingnya Anda kuliah di mana. Jadi disparitas putusan tindak pidana korupsi, ya, mesti ada tambahan perspektif pidana, perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam,
supaya nanti dipakai ilmu fikih jinayahnya. Jadi kalau tidak nanti khawatir ya sudah kamu bisa hanya bicara soal putusan padahal fikih jinayahnya harus dipakai. Termasuk potret korupsi yang Anda teliti ini dalam fikih jinayah masuk kategori yang mana? Karena ada beberapa jenis tindak pidana korupsi. Kalau fikih jinayah itu ya ada hulul, ada riswah, ada khianat dan macam-macam. Itu nanti ada korelasi gitu ya. Jadi ini judul ini ya termasuk pada rumusan masalah nanti disesuaikan. Ya, ada kata-kata perspektif fikih jinayah atau hukum pidana Islam dan hukum pidana atau didulukan pidana yang positif. Perspektif hukum pidana dan hukum pidana Islam. Gitu. Supaya apa? Supaya ketahuan itu korelasi jurusan kita dengan yang akan dibahas. Gitu ya. Ya, Pak. Untuk Susan tampaknya mirip dengan yang punya Wardah. Ya, diterima tapi ada perbaikan judul. Jadi kelengkapan judulnya ditambahin. Nanti diatur saja gimana supaya ringkas tapi masuk dalam usulan yang menyebutkan mengenai pentingnya pidana Islam dan pidana positif ya dalam ini. Oke ya. Jadi untuk Susan ya diterima juga dengan tambahan atau catatan dilengkapi judulnya ya ditambah kalimat perspektif pidana dan pidana Islam. Oke ya. Nah, ini kedua. Lalu yang ketiga Afia Li Akhtari. Ya, Anda mendekat sini biar terdengar dengan baik suaranya. Ya, kalau jauhan nggak masuk. Ya. Di sini nggak apa-apa nih. Ya, nggak harus mengusir orang. Ya. Silakan Afia Li Akhtari. Baik Bapak, tanpa salam, saya Afia Akhtari dengan NIM 01 dari Prodi Hukum Pidana Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Pertanggungjawaban Pertimbangan Hakim terhadap Norma Hukum dalam Penjatuhan Pidana Judi Online. Yang dimana judi online ini telah menjadi fenomena yang sangat meresahkan pada era digital pada saat ini. Kemudian akses melalui internet yang tersedia 24 jam dan beragam bentuk seperti kayak slot, terus togel, poker, bingo, kasino, dan judi bola dan lain sebagainya. Dan membuat praktik ini semakin menjamur di berbagai lapisan masyarakat, Pak. Terus itu juga ada dampak negatif juga dari judi online ini yang dimana mencakup bisa jadi kecanduan, terus kriminal kayak contohnya tuh penipuan atau pencucian uang, terus juga kemiskinan dan kehancuran moral individu serta masyarakat. Dan secara yuridis judi online ini sudah diatur dalam pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE mengatur tegas soal judi online. Sementara pada putusan nomor 1098/B/2025/PN Surabaya di mana dalam putusan ini judi online itu dijerat dalam pasal 303 KUHP yang mengatur perjudian, yang dimana pasal 303 KUHP itu untuk perjudian konvensional atau perjudian biasa, Pak. Karena dilakukannya putusan ini dia secara digital, seharusnya pasal yang digunakan itu merujuk Undang-Undang ITE sebagai lex spesialis, Pak, bukan pasal 303 yang dimana itu untuk perjudian biasa, Pak. Dan di sini saya membawa dua rumusan masalah. Yang pertama itu mengapa Majelis Hakim dalam putusan nomor 1098/B/2025/PN Surabaya menerapkan pasal 303 KUHP terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online. Terus rumusan masalah yang kedua, bagaimana implikasi yuridis terhadap kepastian dan efektivitas penegakan hukum apabila tindak pidana perjudian online lebih dikualifikasikan ke dalam ketentuan umum pasal 303 KUHP dibandingkan dengan ketentuan khusus dalam Undang-Undang ITE.
Terus tujuan dari penelitian saya ini, saya ingin menganalisis alasan hukum yang melatar belakangi Majelis Hakim dalam putusan nomor 1098/2025/PN Surabaya menerapkan pasal 303 KUHP terhadap tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online. Terus yang kedua itu mengkaji penerapan asas lex specialis derogat generali dalam penentuan dasar hukum terhadap tindak pidana perjudian berbasis sistem elektronik. Dan yang ketiga itu membandingkan unsur-unsur delik dalam pasal 303 KUHP dengan pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE dalam konteks kejahatan perjudian online. Dan yang terakhir dari tujuan penelitian saya ini adalah menjelaskan implikasi yuridis terhadap kepastian dan efektivitas penegakan hukum apabila aparat hukum lebih memilih menggunakan ketentuan umum dalam KUHP daripada ketentuan khusus dalam Undang-Undang ITE dalam perkara perjudian online. Dan di sini saya membawakan 3 teori. Yang pertama itu teori pertanggungjawaban hakim, terus yang kedua juga teori pemidanaan sama teori interpretasi hukum, Pak. Yang dimana kalau misalnya teori pertanggungjawaban pidana hakim itu menyatakan bahwa hakim bahwa hakim itu bertanggung jawab secara hukum, moral, dan etis dalam setiap putusannya, Pak. Dan menurut Donald Dawkins itu dia menekankan peran aktif hakim dalam penafsiran hukum berdasarkan prinsip keadilan, bukan dalam menerapkan aturannya saja, Pak. Dan menurut Gustav Ransborg juga dia menyoroti pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatannya. Kalau misalnya teori pemidanaannya itu membahas tujuan dijatuhkannya pidana, Pak. Tapi bukan hanya untuk pembalasan saja, tapi dia untuk menjadi efek jera bagi si pelaku, terus juga perlindungan masyarakat dan rehabilitas si pelaku juga, Pak. Terus kalau misalnya teori interpretasi hukum itu menjelaskan cara menafsirkan norma hukum ketika terjadinya kekaburan atau ketidaksesuaian dalam kasus konkret, yang dimana dalam putusan ini kan udah jelas-jelas si pelaku ini melakukan judi online, tapi dia dijerat dalam pasal 303 KUHP yang dimana itu untuk perjudian konvensional atau perjudian biasa. Oke ya, ini agak membingungkan nih pertanggungjawaban pertimbangan hakim. Pertanggungjawaban pidana maksudnya kan? Iya, Pak. Ada pidananya? Ada, Pak. Ini nggak ada jelas itu. Jadi pertanggungjawaban pidana, pertimbangan hakim. Ya. Sebetulnya langsung aja terhadap norma hukum ini nggak perlu pertanggungjawaban pidana, pertimbangan hakim dalam gitu ya, dalam penjatuhan tindak pidana judi online atau dalam kasus tindak pidana judi online, gitu aja ya, tindak pidana. Tapi yang diminta, yang akan dikaji itu pertanggungjawaban pidana hakim atau apa ini maksudnya ini? Pertanggungjawaban pidana, pertimbangan hukum hakim gitu. Kalau gitu dikasih kata pidana ya, pertanggungjawaban pidana, pertimbangan hukum, pertimbangan hakim, ya terhadap dalam, langsung ke dalam ini, ya, dalam kasus judi online, kan itu ada di kasusnya kan, ya, dalam penjatuhan pidana, dalam penjatuhan pidana judi online. Ya, jadi terhadap norma hukum itu nggak usah pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana judi online, dalam penjatuhan sanksi pidana, ada kata sanksi.
Jadi dirubah begitu ya. Oh, baik Bapak. Pertanggungjawaban pidana pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi tindak pidana judi online. Gitu ya. Ya, jadi ini dirubah, diperbaiki itunya. Terus tadi rumusan masalahnya disesuaikan dengan judul. Ya, kalau masih ada terhadap norma hukum gitu-gitu nanti dicoret ya. Mengapa masih hakim dalam putusan sekian menerapkan pasal ya. Bagaimana implikasi? Itu kepanjangannya ada ya. Nomor 2 itu ada apabila macam-macam itu ya. Itu nanti dipersingkat. Bagaimana implikasi yuridis terhadap keputusan, kepastian dan efektivitas penegakan hukum. Ya, ini kepanjangan nih. Dipersingkat ya. Oh, baik. Rumusan masalah nomor 2 dipersingkat. Ya, judul dan rumusan masalah nomor 2 dipersingkat. Ininya. Catatannya. Dengan perubahan judul untuk dipersingkat, untuk disesuaikan. Sesuaikan dengan rumusan masalah. Ya, jadi sudah paham ya? Dicoret kata-kata terhadap norma hukum, ditambahin kata pidana. Jadi nanti disesuaikan. Perubahan judulnya menjadi pertanggungjawaban pidana. Coba dibaca. Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana judi online. Sanksi. Sanksi pidana. Anda menulis sanksi jangan salah ya. Nanti pakai apa? SAN. Ya, apa bedanya sanksi dengan sanksi? Ya. Jadi kalau ditulis K dengan tulis G itu apa? Ini ya, bedanya. Saya sanksi dia datang apa enggak hari ini? Itu sanksi artinya ragu. Tapi kalau ini sanksi itu sanksi hukum ya. Pakai K tulisannya nanti. Bukan saksi tapi sanksi. Ya, jadi kalau ini terus tulis saksi juga ini sanksi. Ya, jadi ini diterima dengan perubahan judul untuk disesuaikan dengan rumusan masalah. Ya, sehingga judul menjadi apa tadi? Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap pertimbangan hakim. Jawaban tindak pidana terhadap pertimbangan hakim. Nggak ada. Oh, nggak ada, Pak. Apa tadi? Ada kata terhadap. Iya, tadi Bapak bilang ada Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana judi online. Ada kata terhadapnya. Iya, Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap pertimbangan hakim. Terhadap yang nggak usah, Pak. nggak usah. Pertanggungjawaban tindak pidana pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana judi online. Hakim Dalam penjatuhan sanksi pidana judi online. dalam Penjatuhan sanksi pidana judi online. sanksi dan seterusnya nanti ya disesuaikan ya. Memang judul yang paling bagus itu jangan yang panjang-panjang. Judul yang paling bagus yang singkat padat. Orang paham dengan judulnya gitu. Ini diupayakan untuk membuat judul yang singkat padat. Gitu. Ya, oke ya. Ini untuk Lia Aksari begitu ya. Perubahannya mirip-mirip dengan yang lain-lain, tapi
diupayakan dipersingkat lagi judulnya. Baik, sekarang Alif Falansyah. Siapa tadi ini? Oke, ini 3 sudah. Alif Falansyah mana ininya? Oke, ini. Ya, silakan. Anda jelaskan untuk skripsinya mau bicara soal apa ini? Sama pertanggungjawaban pidana juga ya? Iya, Pak. Silakan. Baik, selamat salam yang saya hormati Bapak Irfan selaku penguji seminar proposal pada hari ini. Saya akan mempresentasikan seminar proposal yang sudah saya teliti pada sebelumnya, yaitu dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Penyertaan Distribusi Iklan Judi Online pada Platform Instagram. Studi putusan nomor 14 Pitsus 2023 Pengadilan Negeri Pemalang. Untuk latar belakang yang saya kaji ini, kemajuan teknologi informasi khususnya media sosial seperti Instagram telah membuka ruang baru bagi promosi digital yang dimanfaatkan oleh influencer. Namun di balik peluang ini muncul penyalahgunaan pada platform Instagram tersebut untuk menyebarkan konten ilegal seperti iklan judi online. Kasus dalam putusan nomor 14 Pitsus 2023 PN Pemalang ini menunjukkan bahwa influencer tidak hanya sebagai alat promosi tetapi juga dapat menjadi pelaku penyertaan dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Undang-Undang ITE. Penyebaran konten perjudian ini berdampak besar bagi moral masyarakat khususnya pada generasi muda yang rentan terhadap pengaruh digital yang sudah saya dapat dalam sumber data dari Kominfo dari tahun 2020 sampai tahun 2025 ini. Di tahun 2020 untuk penyebaran konten iklan judi online ini di angka sebesar 80.000, Pak. Juga melonjak tinggi pada tahun 2024 dari angka 80.000 sampai angka 3,4 juta. Untuk tahun 2025 ini di bulan Januari sampai Juli itu sudah di angka 2,2. Ada kemungkinan akan lebih di 6 bulan ke depan sampai akhir tahun 2025 ini. Sayangnya belum ada regulasi khusus yang secara tegas mengatur tanggung jawab pidana influencer dalam distribusi konten ilegal. Banyak dari mereka memanfaatkan celah hukum dengan membungkus konten secara terselubung. Oleh karena itu, saya meneliti penting untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana influencer dalam konteks hukum siber. Fokus pada aktor pendukung seperti influencer menjadi kebaruan dari penelitian saya guna memperkuat dasar hukum dan membentuk doktrin baru yang adaptif terhadap perkembangan media sosial dan kejahatan digital. Untuk rumusan masalah itu ada 2. Yang pertama yaitu bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap influencer yang terlibat dalam pendistribusian iklan video online melalui platform Instagram. Dalam putusan nomor 14 Pitsus 2023 Pengadilan Negeri Pemalang. Yang kedua itu bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara pendistribusian iklan judi online oleh influencer tersebut. Untuk sumber data yaitu sumber data primer itu yang saya ambil dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Yang dimana menjadi dasar dari tuntutan oleh JPU di dalam putusan yang saya ambil tersebut. Untuk data sekunder saya mengambil dari buku jurnal-jurnal tesis dan juga untuk tersiannya bahan pendukung yang membantu menjelaskan memahami. Untuk kerangka teoritis saya mengambil 3 kerangka teori yaitu ada teori penyertaan, cyber law dan juga makosid syariah. Untuk yang teori yang pertama itu teori penyertaan. Teori penyertaan keterlibatan seseorang atau beberapa orang secara psikis dan fisik dalam setiap tindakan yang mengakibatkan tindak pidana dianggap sebagai penyertaan. Dan juga untuk yang teori cyber law ini adalah cabang hukum yang mengatur aktivitas di ruang siber termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Teori ini lahir sebagai respon atas kejahatan digital seperti peretasan, pencurian data, dan lain-lain. Dalam konteks promosi judi online ini,
teori cyber law ini berperan penting untuk menjerat pelaku yang Oke, jadi sudah diketahui itunya alurnya. Iya. Ini memang beda dengan yang tadi judi online disparitas yang sebelumnya tadi kan. Tadi ngomongin judi online juga tuh. Iya Pak. Tapi memang tampaknya berbeda. Ini bisa dilanjutkan, ya. Tema ini bisa dilanjutkan. Bunyinya sudah lumayan singkat. Jadi judul yang bagus adalah judul yang singkat, gitu ya. Pertanggungjawaban pidana penyertaan distribusi iklan judi online pada platform Instagram. Ini ada kasusnya. ada Pak, Ya. sesuai putusannya. Nanti digambarkan kasusnya itu. Lalu tuntutan pidananya berapa lama? Tuntutan pidananya itu di pasal JPU menuntut sekitar 1 tahun Pak, di pasal 27 ayat 2. Influencernya? Siapa? Jaksa penuntutnya. Bukan. Yang diberi sanksi itu. Yang diberi sanksi itu influencernya. Dia dituntut dapat dari putusan kurungan penjara selama 9 bulan Pak, sama denda 5 juta. Oke. Jadi apa yang dia hanya menyebarkan atau pelaku judi? Dia itu awal kronologinya itu dia sebagai influencer yang punya follower sebesar 700.000. Dia dapat chat dari WA dari seorang bernama Rizky yang masih menjadi DPO. Nah, dia disuruh untuk melakukan memposting story ataupun link dari bermuatan judi online tersebut Pak, sebanyak 3 kali dalam sehari. Oke, nanti Anda penting di sini untuk mengungkap soal teori yang tadi penyertaan ya. Iya Pak. Jadi nanti penyertaan jangan sampai melupakan konsep fikih jinayahnya apa disebutnya? Penyertaan itu dalam fikih jinayah apa istilahnya? Itu harus muncul nanti dalam teori ya. Iya Pak. Itu namanya al-ishtirak fil jarimah. Al-Istirok. Ya, al-ishtirak fil jarimah, baik nanti syarik bil mubashir maupun syarik bitasabub, turut berbuat langsung maupun tidak turut berbuat langsung, itu yang bil mubashir yang langsung, yang bitasabub itu yang tidak langsung. Itu nanti ada teori al-ishtirak fil jarimah, karena nanti kan ini rangkaian nih, pelakunya banyak, followernya banyak, dan itu dihubungkan ya, dikorelasikan antara kasus dengan teorinya, gitu ya. Iya Pak. Jadi ini rumusan masalahnya juga tadi saya sudah dengar cukup. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap influencer yang terlibat dalam pendistribusian iklan judi online melalui platform? Oke. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa? Ya, jadi nanti walaupun tidak ada kata-kata hukum pidana Islam harus selalu disertakan. Iya Pak. Ya, selalu dalam muatan itunya, pembahasannya harus selalu itu. Iya. Terlebih lagi tadi teori teori penyertaan dalam fikih jinayah itu. Iya. Ya, supaya muncul ilmu Anda itu. Dan supaya ada hubungan tulisan ini dengan ilmu yang selama ini dipelajari. Baik ya. Ini berarti diterima, ya, diterima tanpa perubahan apa-apa, ya. Ini hanya ditambahkan dalam landasan teorinya, Iya Pak. ya. Jadi ini siapa? Alif Faramsah, Iya Pak. ya, diterima dengan saran penambahan teori penyertaan ya, atau al-ishtirak fil jarimah ya. Ya. Nanti al-ishtirak fil jarimah itu ada yang syarik bil mubashir dan bil tasabbuh. Oke. Ini berlanjut ke siapa? Delvio. Ya. Makasih Pak. Oke. Delvio, ini. Pertanggungjawaban ini sama ya, pertanggungjawaban pidana pinjaman online.
pertanggungjawaban pidana pinjaman online atas penyebaran data dan intimidasi terhadap nasabah. Pertanggungjawaban pidana pinjaman online. Pertanggungjawaban pidana pinjol atas penyebaran data. Coba dijelaskan dulu gimana ininya. Oke, baik. Yang terhormat Bapak Dr. Nurul Irfan sebagai dosen penguji pada kesempatan kali ini. Baik, Pak. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi tentang apa namanya? Sebentar, Anda sebaiknya pindah ke sini karena kaitan dengan HP saya lagi lowbat. Jadi harus megangin nggak enak sini. Duduknya. Duduknya pindah di situ biar karena ini kalimatnya pertanggungjawaban pidana pinjaman online. Tadi pertanggungjawaban pidana penyertaan. Ya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Pada kesempatan siang kali ini saya akan membawakan seminar proposal saya yang berjudul pertanggungjawaban pidana pinjaman online atas penyebaran dan intimidasi terhadap nasabah. Studi kasusnya platform pada kami, Pak. Jadi latar belakangnya ini kan akhir-akhir ini perkembangan teknologi finansial di Indonesia itu telah mendorong transformasi besar dalam akses masyarakat terhadap layanan pembiayaan, termasuk kemunculan berbagai platform pinjaman online legal yang berizin dari otoritas jasa keuangan, Pak. Lalu, keberadaan legalitas sebuah platform ini tidak serta-merta menjamin praktik operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, Pak. Khususnya ketika terjadi penyalahgunaan data pribadi dan intimidasi terhadap nasabah yang mengalami gagal bayar, Pak. Kemudian gap dan novelty-nya, Pak, kajian hukum sebelumnya itu dari jurnal, deskripsi dan lain-lainnya hanya terfokus pada integrasi pelanggaran data pribadi dan intimidasi oleh pinjol legal. Novelty yang saya akan bawa pada kesempatan kali ini, Pak, adalah pendekatan yuridis terintegrasi undang-undang PDP dan KUHP baru dan memakai studi kasus spesifik terhadap platform pada kami dengan penekanan pada teori vicarious liability dan makositas syariah. Rumusan masalahnya, Pak, itu yang pertama adalah bagaimana pertanggungjawaban hukum penyedia layanan pinjaman online legal pada platform ada kami atas penyebaran data dan intimidasi terhadap nasabah gagal bayar. Lalu yang kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang menjadi korban penyebaran data dan intimidasi oleh penyedia layanan pinjaman online, Pak. Lalu jawaban sementaranya, Pak, dari rumusan masalah itu, dari rumusan pertama adalah jadi menurut kerangka teori dan regulasi yang berlaku di Indonesia, penyedia layanan pinjaman online legal ini dapat dimintai pertanggungjawabannya, Pak, pertanggungjawaban pidana, tetapi secara korporatif apabila pinjol tersebut terbukti melanggar hak nasabah. Hal ini mengacu pada teori vicarious liability, di mana pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga tetap menjadi tanggung jawab perusahaan apabila dilakukan atas nama perusahaan atau korporasi tersebut. Dan apabila platform pada kami melakukan hal yang menyebabkan data pribadi nasabah tersebar dan melakukan intimidasi yang menyebabkan tekanan psikis, hal itu melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2020 tentang perlindungan data pribadi dan pasal 436 sampai 440 KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Lalu jawaban sementara dari rumusan masalah yang kedua, perlindungan hukum terhadap nasabah yang menjadi korban penyebaran data dan intimidasi dijamin melalui instrumen hukum nasional. Dalam Undang-Undang PDP, nasabah memiliki hak penuh atas rasa keamanan data pribadi, yang mana platform harus menjaga kerahasiaan data tersebut. Kemudian dalam KUHP baru memberikan perlindungan korban yang mendapatkan tindakan intimidasi pada saat penagihan utang tersebut. Kemudian baik ya, gini. Ini pertanggungjawaban pidana pinjaman online ini harus dibatasi karena pinjaman online itu bukan pelanggaran.
Kalau ini penyertaan kan memang ada dalam KUHP istilah tidak pidana penyertaan. Artinya pinjaman online itu tidak semua di penjara, tidak semuanya mengandung pertanggungjawaban pidananya. Jadi kalau begitu pertanggungjawaban pidana pinjaman online ilegal. Jadi gini Pak sebenarnya, izin enggak Pak ya? Karena kan yang ilegal pasti dilarang Pak nih, ada unsur pidananya. Tapi ini yang saya fokuskan itu pada pinjaman online yang legal Pak. Jadi dia Yang legal ini terus dia tuh mempunyai izin dari OJK, tetapi dia saat melakukan penarikan hutang itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip OJK Pak. Di mana kalau misalnya di OJK itu kan ada beberapa peraturan. Pertama dari peraturan OJK nomor 77 garis miring POJK titik 01 garis 2016, yang mana pada pasal 19 ayat 1-nya penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, integritas dan keamanan data pribadi si peminjam Pak. Nah, di yang saya angkat ini, yang legal ini, dia pinjaman online legal ini dia menyebarkan data pribadi si peminjam itu Pak dengan alasan untuk segera membayar, begitu Pak. Terus juga pasal 47 itu dalam hal terdapat indikasi pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan OJK ini dapat diberikan sanksi administratif. Nah, kalau misalnya hanya sanksi administratif, tentu si korporasinya itu maksudnya tidak terlalu terpengaruh gitu Pak. Jadi ya udah kan cuma dikasih sanksi administratif, tidak ada sanksi pidana korporasinya Pak, seperti itu Pak. sementara ini studi kasus platform Ada kami. Jadi memang itu ada ininya ya. Tapi tidak kepada proses pengadilan. Enggak Pak, hanya dikasih sanksi administratif oleh OJK Pak. Nah padahal kan sebenarnya udah ada payung hukumnya nih Pak, dari payung hukum Undang-Undang PDP dan intimidasinya itu dari KUHP baru. Nah seharusnya itu kan bisa dilakukan sanksinya Pak, diterapkan, tetapi pada kasus ini belum terapkan Pak, hanya diberikan sanksi administratif saja, seperti itu Pak. Ya, jadi ini ada kasusnya ya. Ya Pak, tapi belum sampai ke media, hanya sanksi administratif dari OJK saja Pak, makanya saya ingin mengangkat itu Pak. Ada sumber untuk itu, artinya data yang Anda akan ungkapkan nanti bersumber dari apa? Nanti saya akan melakukan kunjungan ke ada kami juga Pak, mungkin untuk melakukan apa sebenarnya terjadi gitu Pak. Di platform ada kami ini Iya, Pak. bisa dilacak. Bisa Pak, nanti mungkin saya meminta surat juga ke fakultas untuk datang ke tempatnya. Platform ini. Betul. Ini platform ada kami itu dia berita-beritanya apa? Berita-beritanya itu dia menyebarkan data-data pribadi para nasabah Pak. Jadi misalnya nasabahnya itu dia akan membayar itu, tapi jatuh temponya itu di tanggal 22. Hanya telat beberapa hari langsung disebarkan data-datanya Pak. Langsung diintimidasi. Apakah memang jadi nanti sinkronisasi antara aturan dengan praktik kan? Betul Pak. Jadi praktik yang di lapangan itu demikian kacaunya, bahkan mungkin intimidasi sampai ada pembunuhan dan seterusnya. Sementara aturannya jelas, gitu ya. Sudah ada payung hukumnya gitu Pak. Nah, jadi nanti Anda bisa menegaskan mengenai korelasi aturannya begini, praktiknya begini. Betul Pak. Itu yang paling penting. Ya, kalau emang yang dimaksudkan begitu. Berarti ini yang dimaksudkan adalah pinjol legal ya. Yang berizin OJK. Oke, kalau begitu. Tapi data siap ya. Insya Allah. Jangan sampai nanti kekurangan. Ini sudah viral ininya. Sudah Pak. Kasus yang dimaksudkan ini. Sudah Pak. Oke ya, kalau siap memang maju dan punya data ya oke. Ya. Yang jelas ini pertanggungjawaban pidana pinjaman online atas penyebaran data dan intimidasi. Ya, jadi sebetulnya yang ditekankan penyebaran data dan intimidasi itu. Ya. Oke ya. Ini bisa diterima. Punya Delvio. Ya. Kemudian pada bagian rumusan masalah tadi sudah disampaikan. Sudah Pak.
Ada berapa? Ada 2 Pak rumusan saya. Ya, ini dipersingkat lagi bahasanya ya. Bagaimana pertanggungjawaban hukum penyedia layanan pinjaman online legal pada platform Ada Kami atas penyebaran data pribadi dan intimidasi terhadap nasabah gagal bayar. Kalau bisa dipersingkat ya. Baik Pak. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang menjadi korban penyebaran data? Nah, ini 2 hal yang berbeda kan? Ya Pak. Iya. Oke, ya. Diterima dengan upaya memperjelas rumusan masalah dan lebih menyingkat tata bahasanya. Gitu ya. Baik Pak. Diperjelas, dipersingkat dalam rumusan masalahnya itu. Ya. Jadi memang belum ada di pengadilan ya, Ya belum Pak. tapi Berpotensi untuk dibawa ke pengadilan Pak. ada ya, kasusnya memang betul-betul ada ya. Ada Pak. Ya, sudah. Oke, jadi ini bisa dilanjut, nanti minta itu apa namanya pembimbing. Baik. Ini prosesnya nanti kemudian dibawa ke prodi kan? Iya Pak. Ya. Baik, sebelum terakhir siapa ini? Muhammad Rizky. Oh, Dini dulu ya, oke. Dini dulu silakan. Bapak saya orang ya Pak. Ya. Silakan dimulai. Baik, yang saya hormati Bapak Dr. Nurul Irfan. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika, studi putusan nomor 223/Pitsus/2011 Pengadilan Negeri Sukabumi. Baik, selanjutnya ada latar belakang dari judul proposal tersebut. Secara garis besar mengemukakan bahwa tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang mengancam generasi bangsa dan stabilitas negara. Penanganan kejahatan ini memerlukan upaya hukum yang komprehensif di mana peran hakim dalam penjatuhan pidana memiliki signifikasi krusial. Nah, putusan hakim ini tidak hanya mencerminkan undang-undang tetapi juga menuntut pertimbangan yang cermat terhadap berbagai faktor baik yuridis maupun non-yuridis untuk mencapai tujuan pemidanaan yang adil dan efektif. Nah, studi kasus pada putusan nomor 23/Pitsus/2011 Pengadilan Negeri Sukabumi diharapkan dapat memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana hakim mengintegrasikan pertimbangan-pertimbangan tersebut dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku narkotika. Kebaruan atau novelty dari penelitian ini terletak pada fokus analisis yang mendalam terhadap putusan tunggal ini yang memungkinkan penelusuran secara rinci bagaimana hakim menimbang aspek keadilan restoratif dan retributif secara bersamaan dalam konteks pidana narkotika. Karena selama ini studi tentang putusan narkotika cenderung berfokus pada analisis tren putusan secara umum atau perbandingan antar putusan. Nah, dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pertimbangan hukum hakim yang tidak berorientasi pada aspek yuridis formal tetapi juga mengakomodasi dimensi kemanusiaan dan tujuan pemulihan dalam penjatuhan pidana tindak pidana narkotika di Indonesia khususnya dalam konteks putusan individual. Selanjutnya ada rumusan masalahnya di sini ada 2. Yang pertama itu bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 23/Pitsus/2011
garing Pengadilan Negeri Sukabumi dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika meliputi aspek yuridis dan non yuridis. Yang kedua itu ada bagaimana implikasi pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 223/Fitsus/2011 Pengadilan Negeri Sukabumi terhadap penjatuhan pidana yang adil dan tujuan pemindahan dalam kasus tindak pidana narkotika. Selanjutnya itu ada jenis penelitian, yaitu ada jenis penelitian yang diambil itu ada deskriptif dan analitis, dan pendekatan penelitiannya itu memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta sumber datanya itu yang bahan hukum primer itu ada 5. Yang pertama itu ada putusan nomor 23/Fitsus/2011 Pengadilan Negeri Sukabumi. Yang kedua ada Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Yang ketiga itu ada Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHP. Yang keempat itu ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dan yang kelima itu ada Peraturan Mahkamah Agung Perma atau Surat Edaran Mahkamah Agung. Selanjutnya itu ada kerangka teori dan kerangka konseptual. Yang di sini kerangka teorinya itu ada 3, yaitu teori pemidanaan, teori pertimbangan hakim, teori sistem peradilan pidana. Dan konsepnya itu ada 2, konsep pertimbangan hukum hakim dan konsep pemindahan dalam tindak pidana narkotika. Sudah. Udah. Jadi begini, ini judulnya terlalu kayak rel kereta, ya, kepanjangan. Yang cara menyingkatnya begini. Jadi dengan perubahan judul menjadi pertimbangan hukum hakim dalam langsung, ya. Jadi pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana narkotika, gitu aja. Ya, dalam tindak pidana narkotika titik garis dalam kurungnya itu adalah studi putusan, gitu. Studi putusan nomor sekian itu ya, nomor 223 ya, Fitsus dan seterusnya, gitu ya. Jadi kalimat penjatuhan pidana terhadap pelaku nggak usah, langsung saja pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana narkotika, lalu studi kasusnya itu disebutkan. Jadi setelah itu enter, baru studi putusan nomor sekian, gitu. Ya, dirubah seperti itu. Tentu nanti pada rumusan masalah menyesuaikan judul. Pada rumusan masalah disesuaikan dengan judulnya. Kalau di sini bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor sekian dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku. Jadi ini juga disingkat rumusan masalahnya, ya. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor sekian, ya. Ini masih kepanjangan ini. Pokoknya ini disesuaikan, ya, disesuaikan dengan judul. Sesuaikan dengan judul. Ya. Jadi ini sesuaikan rumusan masalahnya. Ya. Oke ya, ini diterima, tapi catatannya apa? Dirubah judulnya, lalu rumusan masalah disesuaikan dengan judul yang ada perubahan itu. Ya, coba silakan dibaca lagi Pak. Ininya judul apa? Judul perubahannya. Pertimbangan hakim dalam tindak pidana narkotika, studi putusan nomor 223/Fitsus/2011 Nah, kata studi di enter di bawahnya, supaya judulnya cuman pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana narkotika, gitu. Ya, jadi ini perubahannya begitu. Oke, ini siapa? Dini Priyanti, ya. Terima. Terakhir. Ini semuanya temanya pertimbangan hukum, ya kan? Temanya pertimbangan hukum. Padahal hakim yang udah dihukum.
Hakim itu wakil Tuhan di atas bumi kok dihukum. Tapi pertimbangan analisis putusan kan berarti ini. Iya. Silakan saudara Muhammad Rizky Mahfud Al-Farizi. Ya. Baik Bapak, izin memulai. Dengan salam, mungkin langsung aja teman-teman. Jadi saya sini akan membawakan proposal skripsi saya yang berjudul pertimbangan hakim terhadap pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak, analisis putusan nomor 4 garing Pitsus Anak garing 2021 garing PNK Banjarnegara. Oke, latar belakang dari penulisan penelitian ini adalah pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak merupakan tindak pidana serius yang melibatkan dua aspek penting, kepastian hukum dan perlindungan anak. Hakim menghadapi tantangan hukum dan pendekatan pembinaan serta pemulihan anak sebagai pelaku. Beberapa penelitian dan kajian telah membahas tindak pidana anak, termasuk pencurian dengan kekerasan, serta prinsip keadilan restoratif dan diversi. Namun kajian tentang pertimbangan hakim dalam kasus spesifik seperti putusan nomor 4 garing Pitsus Anak garing 2001 garing PNK Banjarnegara masih sangat terbatas. Sebagian besar kajian terdahulu lebih menitik beratkan pada aspek normatif, pendekatan teoritis atau implementasi umum undang-undang sistem peradilan pidana anak. Belum ada analisis mendalam mengenai bagaimana hakim secara konkret menggunakan diskresi dalam kasus pencurian disertai kekerasan oleh anak, terutama dalam kaitannya dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak. Kebaruan dari penelitian ini adalah mengkaji secara spesifik putusan nomor 4 garing Pitsus Anak garing 2001 garing PNK Banjarnegara dengan fokus pada pertimbangan hakim baik yuridis maupun non yuridis serta relevansinya dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak. Pendekatan teoritis yang digunakan menggabungkan teori pertimbangan hakim, teori keadilan restoratif dan teori maqasid syariah untuk memberikan analisis yang lebih holistik dan kontekstual. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku pencurian yang disertai kekerasan sebagaimana tercantum dalam putusan nomor 4 garing Pitsus Anak garing 2001 garing PNK Banjarnegara. Kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak. Kemudian tujuan dari penelitian ini, yang pertama untuk menilai sejauh mana pertimbangan hakim telah sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua, untuk mengkaji kesesuaian antara putusan hakim dengan tujuan pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, khususnya terkait aspek pendidikan, pembinaan, dan rehabilitasi sosial. Penelitian ini memiliki 3 teori. Yang pertama teori pertimbangan hakim, kedua teori keadilan restoratif, dan ketiga teori maqasid syariah. Kemudian teori ini juga memiliki 3 kerangka konseptual, yaitu pertimbangan hakim, pencurian disertai kekerasan, dan anak dalam sistem peradilan. Metode penelitian menggunakan kualitatif, yuridis, normatif, dan studi kasus dengan pendekatan literatur perundang-undangan dan kasus. Sumber data primer, tersier, dan sekunder, dan pengumpulan data melalui library research, pengelolaan data secara sistematis dan logis, dan analisis data secara deskriptif dan normatif. Mungkin itu saja, Pak. Baik, ini tolong diseragamkan karena ada beberapa 3 atau 4 yang menyebutkan mengenai pertimbangan hukum. Itu tidak usah ada kata-kata hukum, langsung pertimbangan hakim. Karena hakim itu ya, kalau pertimbangan hakim pasti hukum. Menghasilkan hukum. Iya, pertimbangan hakim menghasilkan hukum. Jadi sama dengan yang disampaikan oleh Rizky Mahfud ini, ya. Ini kalimatnya tetap pertimbangan hakim aja. Tadi ada beberapa yang hukum hakim kan? Kata-kata hukum buang aja. Langsung ada pertimbangan hakim gitu. Karena kalau sudah pertimbangan hakim sudah pasti hukum. Hasilnya itu nanti nggak efektif penggunaan bahasa pertimbangan hukum hakim ya. Jadi pertimbangan hakim cukup. Jadi ini pertimbangan hakim terhadap pencurian disertai kekerasan yang dilakukan oleh anak. Jadi cerita lengkapnya seperti apa? Anak kok melakukan kekerasan itu? Sebenarnya ceritanya tuh, jadi ada 2 orang anak yang mana memiliki masalah di sebelumnya gitu. Kemudian anak yang kita sebut aja pelakunya sebagai anak dan korban. Berapa umurnya? Apa? Umurnya berapa?
umurnya 17 tahun. Oh ya sudah bukan anak kalau menurut hukum Islam, tapi kalau hukum kita anak gitu ya. Udah bisa macam-macam kalau sudah 17 tahun udah dewasa. Apa itu? Kasusnya Firdaus? Harusnya jadi dia tuh ingin balas dendam gitu kan. Jadi nemuin anak itu malam-malam dan mukulin, terus ngambil HP si anak itu, si korban. Sampai mati enggak? Enggak. Jadi perkelahian aja gitu. Iya gitu kan. Perkelahian, ya, anak muda pada berkelahi gara-gara ngambil HP-nya. Iya gitu. Ngambil HP-nya yang memukuli itu. Sebenarnya tujuan awalnya bukan untuk ngambil HP, tapi untuk balas dendam di sebelumnya gitu. Karena ada masalah di sebelumnya. Tapi ini kemudian sampai kasus polisi. Iya gitu kan. Ya, dipolisikan. Berapa penjaranya? Penjaranya 6 bulan penjara. Oh iya, karena melakukan penganiayaan. Yang mana seharusnya kan kalau anak itu ini Bebas. terdapat harus ada pembinaan dan rehabilitasi dan serta reintegrasi sosial itu. Terus Karena kalau kenyataannya penjara kan harus nanti si anak itu psikologinya bakal terganggu apalagi untuk masa depannya dan stigma sosial masyarakat. tapi kenyataannya langsung penjara aja gitu. Iya, memang penjaranya di LPKA juga, tapi tidak ada dalam putusan itu tidak ada menyertai pembinaan maupun rehabilitasi dan integrasi sosial. Oke. Jadi ini judulnya udah lumayan singkat gitu ya. Kasusnya di kemana nih? PNK. Kaban Jahe. Apa? Kaban Jahe Medan. Oh di Medan ya. Ya. Anda dapat putusannya? Putusan pengadilannya itu ya? Dari ini Pak Direktur di putusan. Iya, ada kan? Ada. Ada kasusnya kan? Ada Pak. Kabanjah ini kabupaten ya? Iya Pak. Kabanjah itu di Medan ya. Oke, ini tanpa syarat sudah diterima langsung, ya. Diterima. Siapa tadi? Ya, diterima. Tanpa perubahan judul. Dengan tetap perlu mempersingkat rumusan masalah, mempersingkat dan memperjelas. Oke. Baik, ini seminar proposal telah selesai semuanya. Ya, umumnya atau semuanya diterima, ada yang memerlukan perbaikan, ada yang diterima telak gitu ya. 2 orang yang diterima apa adanya ya. Siapa itu? Ya, jadi diterima tapi saran-saran untuk kelengkapan dan memperjelas tapi singkat rumusan masalah tetap dilakukan. Saya nitip kepada Pak siapa ya? Pak Mujib ini. Pak Abu ya. Ya. Nitip ini sama nitip ini. Dan saya tetap akan di ruangan ini, nggak tahu ada acara apa ruangan ini. Ya, saya mau ada Zoom dengan MUI. Ya. Foto dulu, ini udah ada videonya lengkap ini. Ya. Oh ya, baik. Kita akhiri dulu ujian proposal pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diucapkan selamat Anda untuk menempuh hidup baru, ya. Untuk terus berkarya dan ini jangan sampai macet. Ya, jadi tapi kalau memang belum selesai SKS kuliah harus juga selesaikan. Karena mungkin ada yang harus perbaikan, ngulang segala macam. Ya. Anda satu kelas dengan Abdullah Amri. Abdullah Amri. Ya. Ya Ikhlasul itu hanya ikhlas namanya ya. Tapi kayaknya kuliahnya ada persoalan-persoalan karena jarang masuk.
Mari kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.